Oke, halo teman-teman mahasiswa ekonomi. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal jalan-jalan, ya semacam perjalanan seru lah buat ngeliat gimana sih konsep uang yang awalnya cuma sekedar lembaran di dompet kalian, ternyata nyambung banget sama kebijakan moneter negara yang super kompleks. Fokus kita kali ini adalah membedah teori-teori utamanya pakai bahasa yang gampang dimengerti. Biar habis sesi ini, kalian bisa ngelihat sistem ekonomi pakai kacamata yang beda banget. Pernah nggak sih kalian bener-bener berhenti bentar, terus mikir, kenapa ya selembar kertas biasa ini kok tiba-tiba punya nilai yang nyata buat belanja? Padahal kan secara fisik ya sama aja kayak kertas binder kalian. Apa coba yang bikin dia berharga? Nah, ini tuh sebenarnya asumsi paling dasar kita tentang uang, dan misteri inilah yang bakal kita pecahkan bareng-bareng. Nah, biar nggak nyasar, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal ngelewatin 5 titik. Apa itu uang? Kenapa kita butuh atau permintaan uang? Terus dari mana uang berasal? Terus kita kenalan sama sang pengendali utama alias kebijakan moneter. Dan terakhir, kita lihat instrumen dan transmisinya. Yuk, langsung aja masuk ke bagian pertama. Apa sih itu uang? Ternyata maknanya tuh jauh lebih dalam dari sekedar kertas atau logam loh. Kalau kalian buka buku teks ekonomi, definisinya emang spesifik banget. Secara hukum, uang itu ya sesuatu yang ditetapkan oleh negara sebagai alat transaksi yang sah. Tapi, definisi fungsionalnya tuh justru lebih fundamental. Uang adalah segala sesuatu yang bisa diterima umum oleh masyarakat. Jadi kuncinya ada di satu kata, acceptability. Tanpa adanya penerimaan dari masyarakat luas, buat tukar-menukar barang atau bayar utang, uang itu ibaratnya kehilangan nyawanya. Jadi ya, kekuatannya benar-benar murni dari kesepakatan sosial kita aja. Nah, perhatiin deh slide ini penting banget buat diingat-ingat, apalagi kalau mau ujian ya. Ada garis batas yang jelas antara fungsi asli uang dan fungsi turunannya. Fungsi asli itu alasan utama kenapa uang diciptakan dari awal, ya sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung buat nentuin harga, dan penyimpan nilai buat masa depan. Nah, seiring ekonomi makin muter dan berkembang, uang berevolusi nih, punya fungsi turunan. Mulai dari buat bayar utang, mindahin modal usaha, sampai jadi standar penunjuk harga yang absolut. Oke, lanjut ke bagian 2, permintaan uang. Sebenarnya apa sih yang bikin kita tuh pengen banget megang uang tunai? Coba deh pikirin praktisnya aja. Keputusan kita buat nyimpen cash di bawah kasur atau naruh di bank itu dipengaruhi banyak banget faktor yang dinamis. Misalnya nih, kalau harga-harga barang lagi pada naik, otomatis dong kita butuh megang uang lebih banyak. Terus kalau suku bunga lagi tinggi-tingginya, ya mending uangnya ditaruh di bank kan, dapat imbal hasil. Ada juga yang megang uang karena emang butuh buat transaksi harian, atau sekedar nyimpen buat jaga-jaga kalau ada peluang spekulasi cuan di depan mata. Semuanya tuh saling tarik-menarik. Nah, di sini poin krusialnya. Ada benturan teoretis antara dua pemikiran besar. Di satu sisi, pandangan Keynesian klasik bilang kalau kita tuh megang uang murni didorong 3 motif utama, buat transaksi, jaga-jaga, sama spekulasi. Tapi, di sisi lain, coba kita dengerin kata tokoh monetaris, Milton Friedman, lewat teori kuantitas modernnya. Dia ini ngelihatnya lebih luas. Kata Friedman, uang itu sebenarnya cuma salah satu bentuk aset di dalam portofolio kekayaan kita. Ya, miriplah kayak kalian punya saham atau obligasi, yang dipegang karena ada ekspektasi imbal hasil atau return. Beda sudut pandang yang menarik kan? Ngeliat tumpukan dolar kayak gini tuh pasti langsung mancing insting dasar kita soal kekayaan. Tapi, ini nimbulin satu pertanyaan ala Socrates nih. Kalau kita semua di seluruh dunia ini terus-terusan nuntut dan minta uang, terus siapa dong yang punya kuasa mutusin seberapa banyak kekayaan yang benar-benar disuplai ke sistem? Dan itu bawa kita langsung ke bagian ketiga, dari mana uang berasal, alias sisi penawarannya. Evolusi sejarah pasokan uang ini seru banget buat diulik loh. Zaman dulu banget, waktu kita masih pakai standar emas, jumlah uang beredar tuh murni didikte sama alam dan proses pasar. Kalau penambang nemuin emas baru, uang beredar naik, pemerintah nyaris gak punya kendali. Tapi coba bandingin sama sekarang. Kita hidup di era sistem fiat modern. Pasokan uang udah nggak bergantung sama alam lagi, tapi dikelola penuh sama otoritas moneter, yaitu bank sentral yang nyetak uang primer. Dan jangan lupa, bank komersial tempat kita nabung juga ikutan ngelipat gandain uang lewat pinjaman dan deposito, alias nyiptain uang giral. Sip, sekarang kita zoom out jauh ke makro. Masuk ke bagian 4, kebijakan moneter. Mari kita kenalan sama sang pengendali utamanya. Bayangin visual ini. Sebuah tangan yang lagi nopang dunia di tengah gejolak grafik ekonomi. Ini tuh bener-bener gambaran pas buat bank sentral kita, Bank Indonesia.
BI itu punya otoritas tunggal buat ngatur dan ngendaliin jumlah uang beredar yang masif banget ini dengan satu tujuan besar, menstabilkan perekonomian seluruh bangsa. Tanpa ada kendali makroekonomi ini, wah, pasar bakal jalan tanpa arah. Nah, ngontrol uang tuh bukan sekedar nyuruh mesin nyetak kertas terus ya. Kebijakan moneter itu diarahkan sebagai tujuan akhir buat mencapai 4 target makroekonomi ini. Mereka pengen ekonomi kita tumbuh tinggi. Terus, mereka harus jaga stabilitas harga, alias mengendalikan inflasi biar harga nggak mencekik kita. Mereka juga berupaya nekan pengangguran serendah mungkin dan pastiin raca pembayaran negara tetap seimbang. Pertanyaannya, gimana sih cara mereka ngendaliin itu semua secara bersamaan? Langsung aja kita bahas di bagian kelima sekaligus bagian terakhir kita. Instrumen dan transmisi, alias tuas-tuas kekuasaan sang bank sentra. Ibarat lagi nyetir mobil raksasa, Bank Indonesia tuh pegang 5 tuas instrumen ini. Ada operasi pasar terbuka, ini buat narik atau mompa likuiditas. Terus ada kebijakan tingkat diskonto, nah ini tuh persis ibarat pedal gas atau rem, dengan cara ngutak-ngatik suku bunga. Ada juga rasio cadangan kas buat ngatur napasnya bank-bank umum, terus kredit selektif buat ngerahin kredit secara spesifik. Dan terakhir, moral suasion atau dorongan moral, semacam himbauan atau obrolan langsung dari hati ke hati sama perbankan. Terus mekanismenya di lapangan tuh kayak gimana? Gini efek dominonya, perhatiin ya. Di langkah pertama, BI ngubah suku bunga acuan atau BI rate. Habis itu di langkah kedua, suku bunga di bank komersial tempat kalian nabung otomatis ikutan berubah dong. Gara-gara itu di langkah ketiga, perilaku kalian sebagai konsumen dan juga keputusan investasi para pengusaha jadi ikutan bergeser. Sampai akhirnya di ujung rantai di langkah keempat, tujuan makro kayak inflasi dan pertumbuhan ekonomi benar-benar terpengaruh secara nyata. Proses dari kebijakan BI sampai akhirnya ngefek ke sektor real itu ngelewatin jalan-jalan khusus yang kita sebut saluran transmisi. Jalur suku bunga emang yang paling sering kita dengar, tapi jangan salah, dampaknya itu juga ngalir ngelewatin ketersediaan kredit bank, lalu pergerakan nilai tukar rupiah kita, naik turunnya harga aset kayak saham, dan bahkan ngebentuk ekspektasi publik soal masa depan ekonomi kita. Semuanya itu adalah jalan raya buat kebijakan moneter untuk bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya punya satu tantangan nih buat kalian. Besok-besok pas kalian buka dompet, ngeluarin selembar uang, dan bayar di kasir, coba deh mikir bentar. Di titik mana sih transaksi kecil kalian itu nyambung sama mesin makroekonomi raksasa yang dikendalin Bank Indonesia? Mudah-mudahan pemahaman kalian sekarang udah bertransformasi, nggak cuma ngeliat uang secara mikro aja, tapi sadar kalau lembaran rupiah di tangan kalian itu adalah bagian kecil dari sebuah kebijakan makroekonomi yang strategis. Oke? Teruslah belajar, teruslah mengamati, dan sampai ketemu lagi di bedah materi ekonomi kita berikutnya.